Bab 946, Menyerang Gunung Busu. Kerajaan naga masih jauh dari cukup. Julian berharap akan ada beberapa negara lagi yang didirikan untuk kelangsungan hidup manusia. Dengan cara ini, bahkan jika akhir dunia tiba, umat manusia masih bisa mempunyai tempat tinggal yang aman. Julian menolak lagi, dan Dimitri tidak membujuknya lagi. Selanjutnya, semua orang berkumpul dan mulai mendiskusikan Gunung Busu. Sekarang setelah mereka mengetahui kebenarannya, mereka semua tahu bahwa Gunung Busu adalah tempat ajaib. Tempat ini harus dikendalikan di tangan mereka dan tidak dapat ditempati oleh Sekte Wuxu dari tanah tertutup. Malam ini, semua orang berdiskusi. Setelah berdiskusi semalaman, semua orang memutuskan untuk menyerang Gunung Busu besok pagi. Malam berlalu dengan tenang. Keesokan harinya. Di pagi hari, matahari terbit dari langit. Di kaki Gunung Busu, puluhan pakar terkemuka berkumpul. Dimitri berdiri dan berkata, jumlah total murid Sekte Wuxu paling banyak hanya 20. 20 orang ini semuanya ada di tangga 9 surga. Bahkan ada beberapa semi bijak. Yang terkuat di antara mereka adalah Sekte Wuxu. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah area di mana para vampir berada. Ditanya, "Senior, Anda bertarung melawan orang kuat dari Sekte Wuxu kemarin. Berapa tingkat kekuatannya?" Menghadapi para vampir, Dimitri tidak pamer sama sekali dan menyebut mereka, "Senior," dengan hormat. Walker duduk bersila di tanah. Kemarin, dia mengalami trauma serius. Setelah perawatan 1 malam, sebagian besar lukanya pulih. Dia berdiri, meregangkan otot-ototnya, dan berkata dengan sedikit depresi di wajah pucatnya, "Saya telah melepaskan diri dari 2 belenggu, tetapi saya masih dikalahkan. Orang kuat dari Sekte Wuxu pasti telah melepaskan diri dari belenggu ketiga, tapi dia belum memasuki alam kekuatan magis. Jika dia memasuki alam kekuatan magis, dia tidak akan diintimidasi oleh Raja Lanling terakhir kali." Banyak orang tersentak ketika mendengar kekuatan ini. Dimitri berkata, "Tidak ada yang perlu ditakutkan. Kali ini kita bergabung, kita pasti bisa membunuh orang kuat dari Sekte Wuxu dan merebut Gunung Busu." Dimitri mulai menghibur semua orang. Julian berdiri di samping dan bertanya dengan suara rendah, "Paman, apakah kamu berencana untuk mengambil tindakan?" Lando berpikir sejenak dan berkata, "Jika kita menyerang bersama, kita mungkin tidak dapat mengalahkan atau bahkan membunuh Sekte Wuxu yang kuat. Awalnya, saya ingin menunggu beberapa hari lagi sampai ayah saya tiba. Karena semua orang tidak bisa tunggu, ayo serang bersama." Dengan kata-kata Landuo, Julian merasa lega. Saat ini, surga berdiri dan berkata dengan lantang, "Tidak ada yang perlu ditakutkan, bertarung saja." Artinya, Gunung Busu adalah milik bumi. Tempat ini harus dikuasai oleh para pejuang bumi. Sekte Wuxu berasal dari tempat tersegel. Ini adalah musuh kita. Berkumpul. Semua orang terus berbicara. "Oke, ayolah." Dimitri memimpin dalam menghunus pedang panjangnya. "Naik dan bunuh." Teriakan pembunuhan memekakkan telinga. Saat ini, Gunung Busu berada di puncak gunung. Hopeless sedang duduk di bawah patung, mengatur napasnya dengan serius. Pada saat ini, seorang murid Sekte Wuxu buru-buru berlari dan berteriak dengan panik, "Paman Guru, ini tidak baik, para pejuang bumi akan datang." Putus asa mengutuk dengan marah, tiba-tiba berdiri, dan aura menakutkan keluar dari tubuhnya. Dia berdiri dan segera bergegas pergi. Berdiri di puncak gunung, memandang ke depan. Di tengah lereng gunung di depan, lusinan orang bergegas mendekat. Nafas mereka terengah-engah, dan teriakan pembunuhan mereka memekakkan telinga. Dia mengepalkan tinjunya dengan ekspresi putus asa, pembuluh darah menonjol di wajahnya, dan aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Raja Petir Amerika adalah orang pertama yang mengambil tindakan. Dia mengendalikan guntur dan kilat, dan tiba-tiba guntur dan kilat muncul di langit. Dengan putus asa melambaikan tangannya dan meninju dengan keras. Guntur dan kilat ini hancur berkeping-keping dalam sekejap. Dia berdiri di puncak gunung, memandang orang-orang yang bergegas ke bawah, dan meraung, "Kamu sedang menggali kuburmu sendiri." Namun, yang menyambutnya adalah aura pedang yang cerah. Dalam sekejap, ratusan energi pedang menyapu, membawa kekuatan yang menakutkan. Putus asa berdiri di puncak gunung. Nafas di tubuhnya luar biasa. Saat ini, dia pindah. Ini dia pedangnya. Lambaikan saja. Di kejauhan, pedang panjang yang terang terbang. Dia memegang pedang panjang itu dan berlari menuruni gunung. Pedang panjang di tangannya menebas dengan keras. Energi pedang yang menakutkan itu berdesir. Pada saat ini, orang kuat dari klan darah, Landuo, 3 tetua dari Sekte Tei, Surga, Dimitri, Raja Petir, 3 tetua Tei dan lainnya tiba. Beberapa orang berdiri ke segala arah, mengelilingi Wuwang. Pertarungan menjadi intens dalam sekejap. Energi sebenarnya beriak dan energi pedang beterbangan. Wuwang sangat kuat, tetapi mereka yang menyerangnya berasal dari 9 alam, dan ada juga nenek moyang vampir dan Landuo yang telah melepaskan diri dari 2 belenggu. Lando memegang pedang panjang dan menyerang dengan cepat. Dengan kecepatan yang sangat cepat, dia muncul di sisi kanan Wuwang, menusuk dengan pedang panjang di tangannya. Segera setelah Wuwang mengalahkan vampir yang kuat, Lando datang untuk membunuhnya.
Ilmu pedang Lando sangat cepat sehingga dia bahkan tidak bereaksi, dia terkena pedang di lengannya, dan luka berdarah muncul. Pergi. Putus asa terluka, tapi nafasnya seperti pelangi, wajahnya menjadi gelap, dan dia memaksa Lando mundur dengan pukulan pedang yang tajam. Lando mengelak dan menghindari pedang itu. Buk! Energi pedang yang terang menghantam jauh, dan bumi tiba-tiba berguncang, langit dan bumi berubah warna, seolah-olah akan terjadi gempa bumi, dan area yang luas hancur. Tepat setelah memukul mundur Landuo, semburan api melanda. Yang mengambil tindakan adalah negara adidaya Amerika Lena. Nyala api yang kuat untuk sementara mendorong kembali keputusasaan. Tubuh Hopeless jatuh dengan cepat, berjalan mendekati gunung. Aura di tubuhnya sangat kuat, dan aura menakutkan menghancurkan segalanya. Kemanapun dia lewat, kerikil beterbangan kemana-mana, dan banyak pohon besar tumbang akibat gempa. Di belakangnya, energi pedang jatuh satu demi satu. Brengsek. Putus asa terluka. Dia bersumpah dengan marah. Setelah menghindari serangkaian serangan, dia bergegas menuju langit yang paling dekat dengannya dengan kecepatan yang sangat cepat. Wajah surga sedikit berubah dan dia dengan cepat menghindar. Namun, kecepatan Hopeless begitu cepat sehingga surga bahkan tidak bereaksi, dan Hopeless membunuhnya. Keduanya bertukar telapak tangan. Langit terhempas dan dia jatuh dengan keras ke tanah. 10.000 pedang kembali ke klan. Dimitri menggunakan keahlian uniknya. Satu demi satu energi pedang berkembang. Wuwang memegang pedang panjang, dan tidak takut dengan gerakan ini. Dia menggerakkan tubuhnya ke belakang, menghancurkan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya, dan muncul di depan Dimitri. Dimitri gagal mengelak dan langsung ditusuk di bagian dada, disusul dengan telapak tangan dan tubuhnya terbang mundur. Pada saat ini, Wuwang juga diserang oleh orang kuat dari klan darah, punggungnya dipukul dengan telapak tangan, dan tubuhnya mundur dengan tergesa-gesa, sementara seteguk darah muncrat. Pertempuran itu berlangsung sengit. Banyak orang yang mengambil tindakan melawan Hopeless, namun Hopeless sangat berani dan melawan banyak orang. Sekarang, banyak pejuang di bumi yang terluka. Pertempuran sengit juga terjadi di tempat lain. Prajurit lain berhadapan dengan murid-murid Sekte Wuxu. Julian berhadapan dengan 3 semi-saint. Gerakan ketiga orang ini sangat aneh. Seni bela diri yang mereka gunakan adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Julian sebelumnya ketika saat mengikuti pertarungan antara ketiga half-saint, dia juga memperhatikan pertempuran di kejauhan. Melihat para pejuang bumi terus-menerus terluka dan diusir, dia juga sangat cemas. Gulungan. Pedang naga pertama di tangan Julian dipenuhi dengan cahaya keemasan, dan energi pedang yang menakutkan terus-menerus ditebas, memaksa ketiga semi-suci mundur. Paman, biarkan aku membantumu. Julian memaksa mundur ke 300 setengah suci dan bergegas menuju medan perang di kejauhan. Bab 947, Kekalahan Sekte Wuxu. Julian bertarung melawan 3 half-saint. Meskipun dia berada di alam ke-9, dia tidak dapat membunuh atau bahkan mengalahkan ketiga half-saint dalam waktu singkat. Dia tahu bahwa orang terkuat di Sekte Wuxu adalah Hopeless. Setelah mengalahkan Wuwang, murid-murid Sekte Wuxu dapat ditangkap tanpa bantuan apapun. Dia mengalahkan ketiga pria itu dan bergabung dalam pengepungan tanpa harapan. Dimitri, Raja Petir dan lainnya, yang sedikit lebih lemah, mundur dari pertempuran dan pergi melawan setengah orang suci lainnya. Kini, banyak orang yang terkepung tanpa harapan. Ada 5 vampir, Tai, Sanlao, Landuo, Surga, dan Julian. Totalnya ada 11. Di antara 11 orang ini, yang terlemah berasal dari 9 alam. Di antara mereka, Landuo dan nenek moyang vampir Zuak adalah yang utama. Mereka adalah penyerang utama, dan yang lainnya membantu dari samping, mempengaruhi dan mengalihkan perhatian Hopeless. Pedang dan pedang berkilat, sosok berkedip, energi sejati berdesir, dan kerikil beterbangan kemana-mana. Bahkan jika Hopeless melepaskan diri dari 3 belenggu, dia tidak tahan dikelilingi oleh begitu banyak orang, dan dia segera dirugikan. Dia dipukuli dan mundur dengan mantap. Dia ingin melawan, tapi serangannya terlalu keras. Kekuatan Lando dan leluhur klan darah tidak jauh berbeda dengannya. Dengan 2 orang yang mengganggunya, dia benar-benar tidak bisa diganggu untuk menyerang orang lain. Boom! Dia dengan cepat menghindar. Sebuah lubang yang dalam langsung muncul di tanah. Selama periode ini, Lando menyerang dengan kecepatan yang sangat cepat dan muncul di depan Wuwang dalam sekejap, menebas dengan pedang di tangannya. Putus asa mengangkat pedangnya untuk melawan. Dentang! Kedua pedang itu bertabrakan, dan energi pedang yang menakutkan itu berdesir. Dalam hal kekuatan energi aslinya, Lando masih lebih lemah, dan dia terlempar ke belakang. Fuck, nenek moyang vampir, langsung melancarkan serangan. Dengan putus asa berbalik untuk menangkis. Julian masih berada di ujung pertempuran, mencari peluang. Sekarang, tepat ketika Landuo berhasil dipukul mundur dan leluhur klan darah tiba, Julian dengan cepat maju dengan pedang naga pertama. Pedang di tangannya membentuk garis dengan tubuhnya, dan dia menyerang dengan cepat. Putus asa merasa dalam bahaya. Setelah mencapai levelnya, dia sudah bisa memprediksi bahaya sebelumnya. Dia dengan cepat mengelak dan menghindarinya, dan pedang Julian meleset. Segera setelah itu, Tai dan ketiga tetua juga bergabung untuk menyerang.
Pesta terus-menerus tanpa harapan. Dua tinju bukanlah tandingan empat tangan. Energinya sangat terkuras, dan dia sudah terluka setelah pertempuran. Akhirnya pedang di tangannya dipotong oleh Lando. Tanpa pedang, dia langsung berada dalam situasi putus asa, dan beberapa menit kemudian dia ditikam di dada dengan pedang. Segera setelah itu, beberapa pedang dipasang di lehernya. Dia berhenti dan berhenti berkelahi. Lando segera mengambil tindakan dan memanfaatkan semua titik penting di tubuh Wuwang. Melihat Wuwang telah dikalahkan, Julian langsung berteriak, nenek moyang Sekte Wuxu telah dikalahkan, segera hentikan. Suaranya bergema di seluruh area. Setelah mendengar ini, para murid Sekte Wuxu meletakkan senjata mereka. Semua murid Sekte Wuxu telah disadap titik akupunturnya dan tingkat kultivasinya telah disegel. Para pejuang bumi membawa semua orang dari Sekte Wuxu ke puncak gunung. Orang-orang ini semua duduk di tanah. Adapun para pejuang bumi, beberapa dari mereka duduk di tanah dan mulai menyembuhkan luka mereka. Setelah Sekte Wuxu dikalahkan, Julian juga ingin mengetahui sesuatu tentang tanah yang disegel. Dia berjalan menuju Wuwang yang sedang duduk di tanah dengan akupuntur dan terluka parah. Apa yang harus aku tanyakan dan kamu jawab? Apa? Haha. Putus asa tertawa dengan ganas. Julian bertanya, tempat seperti apa yang disegel itu? Wuwang melirik Julian dan tertawa, manusia di bumi, kamu tidak akan pernah memahami tempat yang tersegel. Sejujurnya, begitu segel dibuka, manusia di bumi akan punah dalam sekejap. Kamu adalah orang berdosa. Kamu diasingkan di bumi. Setelah segelnya dibuka, orang yang berkuasa akan muncul dan menghancurkan kalian yang berdosa. Putus asa tersenyum dan berbicara. Dia sepertinya telah melihat nasib umat manusia di bumi. Itu adalah kematian. Itu adalah kepunahan. Lando bertanya, apa maksudmu? Mendengus. Putus asa mendengus dan tidak berkata apa-apa. Apakah kamu akan memberitahuku? Surga menghampiri dan menaruh pedang di leher Wuwang, mengancam, jika kamu tidak memberitahuku, aku akan membunuhmu sebentar lagi. Keputusasaan tidak terancam. Bahkan dengan pedang di lehernya, ekspresinya tetap tidak berubah. Murid Sekte Wuxu lainnya tampak menghina. Apakah kamu pikir kamu kuat? Kamu pikir kamu hebat karena mengalahkan kami? Biar ku beritahu, begitu segelnya dibuka, sejumlah besar orang berkuasa akan datang ke bumi. Orang kuat manapun bisa menghancurkan kalian semua. Murid dari Sekte Wuxu sangat berani. Sekalipun dikalahkan, mereka tetap merasa malu dan bangga. Julian memiliki kepala yang besar. Dia memandang Lando dan bertanya, Paman, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lando juga melamun, berpikir sejenak, dan berkata, aku akan mengurung dia sementara, jangan bertindak gegabah, dan tunggu ayahku. Lando tidak bisa memperhatikan hal sebesar itu. Di puncak Gunung Buzu terdapat beberapa bangunan sederhana. Ini dibangun oleh gerbang Wuxu. Semua orang dari Sekte Wuxu ditahan sementara. Para pejuang bumi berkumpul di depan patung di puncak gunung. Mereka semua kaget saat melihat patung berwarna-warni itu. Tak terbayangkan jika sebuah patung bisa memancarkan cahaya warna-warni untuk sementara dan memiliki aura yang begitu kuat. Patung yang menakjubkan. Melihat patung itu, saya memiliki keinginan untuk berlutut dan beribadah. Saya merasakan hal yang sama. Menghadapi patung ini, saya merasa sulit bernapas. Banyak orang terkejut. Julian juga sangat penasaran. Tadi malam, dia tidak melihat dengan cermat. Dia berjalan selangkah demi selangkah, ingin mendekati patung itu, tetapi semakin dekat dia, semakin besar tekanan yang dia rasakan. Ketika dia berada 10 meter dari patung itu, dia merasa tidak bisa lagi bergerak maju. Kaki saya serasa berbobot puluhan ribu kilogram, dan seolah-olah terhubung dengan tanah, membuat saya tidak mampu mengambil satu langkah pun. Saat ini, dia berkeringat banyak. Boom! Pada saat ini, cahaya ilahi 5 warna mekar dari patung itu. Cahaya ilahi ini membombardirnya, dan dia langsung diusir. Tubuh itu buru-buru mundur hingga 100 meter jauhnya. Namun, dia tidak terluka. Kekuatan yang sangat kuat. Julian terkejut. Melihat ini, orang lain melangkah maju. Tapi hasilnya sama saja. Anda tidak bisa mendekati patung itu dalam jarak 10 meter. Sungguh menakjubkan. Siapa patung ini, dan bagaimana patung itu mengandung kekuatan yang begitu kuat? Tidak tahu. Sekte Wuxu harusnya tahu, tanyakan pada orang-orang dari Sekte Wuxu. Semua orang berdiskusi. Lalu dia berjalan menuju rumah di kejauhan. Di dalam rumah, semua orang dari Wuxumen duduk di tanah. Surga menghunus pedangnya lagi, menaruhnya di leher Wuwang, dan bertanya, izinkan saya bertanya, apa yang terjadi dengan patung di luar? Aku tidak tahu. Tidak tahu. Ekspresi surga menjadi gelap. Tiba-tiba mengangkat tangannya, dia mengangkat pedangnya dan menjatuhkannya. Lengan murid Sekte Wuxu langsung terpotong. Ah! Murid Sekte Wuxu ini langsung berteriak kesakitan. Apa yang kamu lakukan? Julian menghentikannya tepat waktu. Surga Leng berkata, Sekte Wuxu berasal dari tanah tertutup, merupakan musuh umat manusia di bumi, dan merupakan ras asing. Orang-orang seperti itu harus dibunuh.
Julian tidak dapat menemukan apapun untuk dikatakan sebagai tanggapan atas serangan balik surga. Ya, mereka adalah alien. Ini adalah musuh umat manusia di masa depan. Haha. Hopeless tertawa galak, bunuh, bunuh, bunuh kami. Kamu tidak akan hidup lama, dan manusia di bumi juga tidak akan hidup lama. Paling lama 10 tahun, manusia di bumi akan punah. Dia tersenyum garang dan mengerikan. Bab 948, bunuh mereka semua. Pembaruan tercepat. Tidak ada iklan. Hopeless terluka parah, dengan bekas luka yang mengejutkan di tubuhnya, kepalanya patah, wajahnya berlumuran darah, dan rambutnya ditutupi rambut. Namun, dia tidak takut sama sekali. Sebagai orang dari Sekte Wuxu, dia berasal dari tempat tertutup. Dia sama sekali tidak takut pada manusia bumi. Bagaimana dengan kematian? Dalam kehidupan ini, bahkan bos super sejati pun tidak bisa lepas dari kematian. Keabadian. Siapa yang benar-benar bisa hidup selamanya? Siapa yang bisa abadi? Kamu berada di ambang kematian. Jika kamu masih mengatakan sesuatu yang keras, biarkan aku melihat apakah kamu mengatakannya atau tidak. Kata surga. Pedang panjang di tangannya menusuk dengan keras. Pedang panjang di tangannya menancap di tubuh murid Sekte Wuxu di sampingnya. Dia mengangkat pedangnya dan menjatuhkannya, darah berceceran. Haha, kamu juga akan segera mati. Murid dari Sekte Wuxu yang terkena pedang berbicara dengan keras. Setelah surga, dia menamparkan telapak tangannya lagi dan memukul tepat di keningnya. Dahinya berdarah dan dia jatuh ke tanah, kehilangan nafas kehidupan. Surga sangat tegas dan menyerang dengan sangat keras. Ada banyak pejuang bumi kuno di tempat kejadian, tetapi tidak ada satupun yang menghentikan mereka. Karena semua orang tahu bahwa Sekte Wuxu berasal dari tanah tertutup dan datang ke bumi dengan niat jahat. Kebaikan terhadap musuh adalah kekejaman terhadap diri sendiri. Mata murid Sekte Wuxu lainnya memerah karena marah, menatap ke langit. Jika pandangan bisa membunuh, entah berapa kali aku akan mati. Setelah surga membunuh seorang murid dari Sekte Wuxu, dia menatap Hopeless dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, dan berkata dengan tenang, aku memberimu kesempatan. Jika kamu tidak memberitahuku, maka aku akan membunuh orang lain. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan membunuhnya lagi. Sampai semua murid Sekte Wuxu terbunuh. Mata putus asa berwarna merah darah, giginya terkatup, dan ekspresinya garang dan menakutkan. Julian tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, jadi dia tidak tinggal di kamar, berbalik dan berjalan keluar. Dia berdiri di puncak gunung dan memandang Gunung Busu. Dari rumah di belakangnya, jeritan menyedihkan segera terdengar, dan jeritan itu terus bergema. Julian juga mengetahui bahwa surga telah mengambil tindakan terhadap murid-murid Sekte Wuxu. Dia tinggal di luar sebentar sebelum masuk. Di dalam ruangan, semua murid Sekte Wuxu meninggal, hanya menyisakan Wu Wang. Meskipun surga membunuh semua murid Sekte Wuxu, Wu Wang tetap sangat tegas dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Pada akhirnya, orang-orang kejam di dunia membunuh Wu Hop secara langsung. Saat Hopeless jatuh ke tanah, banyak orang yang sadar. Dimitri adalah orang pertama yang berdiri dan berkata, ya surga, apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu bisa membunuh mereka semua? Tidak ada yang dibiarkan hidup. Sekarang semua orang mati. Di mana kita bisa mengetahuinya? Tempat tertutup. Surga melirik ke arah Dimitri dan berkata, orang tua ini dapat melihat murid-muridnya mati secara tragis. Dia tidak akan pernah mengatakan apapun. Jika dia tidak membunuhnya sekarang, apakah dia akan menyimpannya untuk dibunuh nanti? Surga sangat menentukan. Semua murid Sekte Wuxu dibunuh olehnya. Bunuh orang tanpa mengedipkan mata. Bagaimana sekarang? Seseorang bertanya. Kami bahkan tidak mengerti apa itu tanah tertutup, dan orang-orang dari Sekte Wuxu juga sudah mati. Karena orang-orang dari Sekte Wuxu dapat muncul di bumi, pasti akan ada orang-orang kuat yang muncul di tanah tertutup. Ya. Apa yang harus dilakukan? Jangan ada yang membahasnya. Julian juga melihat ke arah Lando dan bertanya, Paman, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mendengar hal tersebut, mata banyak orang tertuju pada Lando. Menunggu jawabannya. Beberapa orang juga bertanya tentang vampir yang kuat. Karena mereka hadir, nenek moyang klan darah dan Lando adalah yang paling kuat. Selama berabad-abad, setiap orang terbiasa menghormati yang kuat, dan mereka yang berkuasa berhak berbicara. Wek dari suku vampir berkata, saya tidak memahami tanah tersegel. Julian telah mengetahui tentang keberadaan tanah tersegel sejak lama. Dia seharusnya memahami tanah tersegel. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Maka kita harus melakukannya, tanyakan padanya. Mendengar ini, banyak orang melihat ke arah Julian lagi. Julian sedikit merentangkan tangannya, menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan. Landuo berdiri dan berkata, dari pemahaman saya, lokasi penyegelan berada di Gunung Busu, dan Sekte Wuxu juga muncul di bumi dari lokasi penyegelan. Yang harus kita lakukan sekarang adalah menemukan lokasi penyegelan dan menjaganya. Begitu alien muncul di bumi dari segel, dia akan dibunuh tanpa ampun. Ya, Julian berdiri dan memerintahkan, semuanya, lihat sekeliling dan lihat di mana segelnya. Setelah mendengar ini, semua orang berpencar dan mulai mencari di Gunung Busu.
Meskipun Gunung Busu sangat besar sekarang, ada batasan di pegunungan yang tidak diketahui tersebut, sehingga tidak mungkin untuk masuk lebih dalam. Tidak banyak gunung yang bisa dimasuki. Sangat mudah untuk menemukan segelnya. Segera, segelnya ditemukan. Terletak di puncak Gunung Busu. Tempat ini adalah ruang terbuka. Ada altar ini di tempat terbuka. Altarnya sangat aneh, memperlihatkan pola Tai Chi Bagua, dan terbuat dari loes. Di sekitar pola Tai Chi Bagua terdapat 4 ukiran batu ajaib. Julian berdiri di kejauhan, melihat gambar ini. Dia ingat Arthur mengatakan bahwa setelah mendapatkan 4 segel, temukan diagram persegi dan masukkan 4 segel ke dalam diagram persegi untuk membuka segelnya. Apakah ini segel? Julian bergumam dengan bingung. Dia berjalan mendekat. Muncul di tengah altar. Dia berlutut dan melihat tanah yang tampak berantakan di altar. Dia ingin mengambil beberapa dan melihat tanah itu, tetapi dia tidak bisa. Dia sedikit terkejut. Tempat yang aneh. Semua orang berkumpul di sekitar altar, melihat 4 pahatan batu di sekitar altar, dan mulai berdiskusi, namun setelah berdiskusi lama, tidak ada yang menemukan ide apapun. Julian juga memperhatikan dengan cermat. Tempat ini sangat luar biasa, energi spiritual langit dan bumi melimpah. Julian juga merasakan bahwa di dalam altar, energi spiritual langit dan bumi terus-menerus berubah bentuk, tenggelam ke udara, dan kemudian mengalir dengan cepat ke seluruh bagian bumi. Julian yakin bahwa energi spiritual langit dan bumi diubah dari sini. Dia datang ke Landa. Melihat Lando menatap altar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Paman, apakah kamu melihat sesuatu yang menarik?" Lando menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Saya tidak melihat alasannya. Ini adalah segel yang telah ada sejak zaman kuno. Bagaimana saya bisa memahaminya? Apa yang kakek lakukan? Jika dia ada di sini, dia mungkin bisa melihat beberapa petunjuk." Lando berkata, "Ayah pergi untuk membunuh burung Phoenix." "Apa?" Julian tercengang. "Bunuh Phoenix." Landuo berbisik, Sekte Wuxu muncul, dan ayahku juga menebak bahwa Sekte Wuxu berasal dari tanah tersegel. Mungkin ada lebih banyak pejuang yang muncul di bumi di masa depan, dan darah burung Phoenix dapat membuat manusia hidup selamanya. Agar untuk menghindari burung Phoenix darah jatuh ke tangan alien, dan ayahku pergi untuk membunuh Phoenix. Bukankah 9 alam abadi? Jika kamu mencapai level ini, kamu tidak bisa hidup selamanya. Landuo tersenyum dan berkata, 9 alam disebut alam abadi. Itu hanya sebuah nama. Jika 9 alam benar-benar dapat membuat manusia hidup selamanya, maka dalam ribuan tahun sejarah Daxia, pasti ada orang yang telah mencapai ini. Manusia, tapi mengapa tidak ada yang abadi? Landa memberi penjelasan. 9 alam umur panjang, ini hanyalah sebuah gelar. Hanya saja ketika kamu mencapai level ini, umurmu jauh lebih lama dibandingkan dengan prajurit biasa, tapi ada batas atasnya. Darah binatang yang membawa keberuntungan bisa membuat manusia hidup selamanya, tapi tidak semua darah dari 4 hewan yang membawa keberuntungan bisa, setidaknya bukan penyuruh. Di antara 4 binatang yang membawa keberuntungan, hanya darah naga, burung Phoenix, dan unicorn yang bisa membuat orang hidup selamanya. Dan Kilin seharusnya dibunuh oleh Arthur. Sekarang, hanya Phoenix yang tersisa. Ayahku mengetahui keberadaan Phoenix yang terluka di mausoleum Kaisar pertama, jadi setelah perubahan mendadak terjadi di Gunung Busu, ayahku bergegas ke luar negeri. Mengapa darah penyuruh tidak bisa membuat manusia hidup selamanya? Julian bertanya, mereka semua adalah binatang yang membawa keberuntungan. Mendengar ini, ekspresi Lando menjadi serius. Dari apa yang saya pahami, 4 binatang keberuntungan berasal dari tanah tersegel. Darah binatang keberuntungan itu lembut, tetapi darah kura-kura sangat aneh. Kaisar pertama meninggalkan pesan, keempatnya binatang yang membawa keberuntungan binatang itu ditinggalkan ke bumi oleh nenek moyang bumi untuk kebangkitan para pejuang bumi, tetapi hal itu disebabkan oleh orang-orang di tanah yang tersegel, sehingga 4 binatang yang membawa keberuntungan akan lahir dalam 4 bencana. Hah! Julian tercengang. Bab 949, Orang Suci dari Sekte Wuxu. Landuo tidak tahu apa yang disebut 4 bencana itu. Ini semua ditinggalkan oleh Kaisar pertama di mausoleumnya. Dia hanya mengetahui bahwa keempat binatang keberuntungan itu ditinggalkan oleh nenek moyang bumi, dan mereka tampaknya terlibat dalam perselisihan rasial yang saling bertentangan di zaman kuno. Kemunculan 4 binatang menguntungkan di bumi juga diatur oleh nenek moyang bumi, namun dimanipulasi oleh ras lain. Landa mengatakan ini. Julian belum pernah mendengar hal ini sebelumnya. Dia tertegun beberapa saat. Tampaknya Arthur benar, dunia yang dia tahu hanyalah puncak gunung es dunia ini. Setelah keduanya berkomunikasi sebentar, mereka melanjutkan mempelajari altar dan diagram persegi di puncak Gunung Busu. Gambarnya sangat aneh. Dari kejauhan terlihat seperti bentuk 4 binatang keberuntungan, namun sebagiannya hilang. Saat semua orang sedang memandangi altar dengan serius, tiba-tiba terdengar suara dari altar. Kemudian, tatapan tajam muncul. Semua orang terkejut dan cepat menghindar dan muncul di kejauhan. Dari kejauhan, saya memperhatikan perubahan altar dengan seksama. Altar itu menjadi terang benderang. Segera setelah itu, altar mulai berputar. Saat altar berputar, sebuah lubang muncul di langit. Ini seperti seseorang yang memegang pedang dan membelah kehampaan.
Saat mulutnya terbuka, semua orang melihat beberapa gunung dan sungai muncul di celah kehampaan. Swoosh! Segera setelah itu, beberapa bayangan muncul dari celah kehampaan. Altar berhenti berputar. Di puncak Gunung Busu, beberapa tamu tak diundang muncul. Semua orang menghunus senjatanya seolah menghadapi musuh yang kuat. Totalnya ada 5 orang. Pemimpinnya adalah seorang wanita muda, mengenakan gaun retro ungu, manik-manik ungu di kepalanya, dan memegang pedang panjang di tangannya. Tingginya sekitar 1,8 meter, dengan fitur wajah halus, wajah cerah, dan temperamen luar biasa. Di antara orang-orang yang menemaninya, ada seseorang yang dikenal Julian. Dia adalah Wukun, kakak tertua dari Sekte Wuxu. Julian tidak mengenal yang lain. Wanita itu muncul di puncak Gunung Busu dan memandangi puluhan orang di depannya. Ketika Wukun di belakangnya melihat orang-orang ini, dia memasang ekspresi serius di wajahnya dan berbisik, "Gadis suci, kemunculan para pejuang bumi di Gunung Busu berarti mereka telah menyerang. Semua orang yang saya kirim untuk menjaga tempat ini seharusnya sudah dibunuh." Wanita berpakaian ungu ini adalah orang suci dari Sekte Wuxu. Status orang suci di Sekte Wuxu sangat tinggi, nomor 2 setelah Master Sekte. Namanya Wuji. Kekuatannya sangat menakutkan. Di tempat tertutup di mana mereka berada, tidak ada seorang pun dari generasi sebelumnya yang dapat mencapainya. Bahkan di Sekte Wuxu, mereka berada di urutan kedua setelah Master Sekte dan beberapa tetua. Semua pejuang bumi memandangi beberapa tamu tak diundang yang muncul di puncak Gunung Busu. Julian mengepalkan pedang Nagano, satu di tangannya dan berbisik, "Paman, orang yang datang ke sini tidak jahat." Landuo memberi isyarat kepada Julian untuk tidak bertindak gegabah. Wuji melangkah keluar dari altar. Dia melirik semua orang. Matanya jernih, dan ada senyuman tipis di wajah cantiknya, senyuman yang tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Namun sekilas, semua orang merasakan hati mereka bergetar, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam jurang es, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Di mana murid-murid lain dari Sekte Wuxuku? Wukun mengikuti Sein Wuji, memandang Julian dan orang lain di depannya, dan berbicara dengan dingin. Sudah terbunuh. Surga melirik orang-orang ini, dia tidak takut sama sekali. Jadi bagaimana jika mereka datang dari tanah tertutup? Tidak peduli seberapa kuat mereka, hanya ada sedikit orang. Apa? Mendengar ini, wajah Wukun menjadi gelap. Gadis suci, mohon ambil tindakan dan bunuh orang-orang berdosa ini. Wuji tampak tenang, tanpa kegembiraan atau kekhawatiran di wajahnya, dan sulit untuk mengatakan apa yang dia pikirkan di dalam hatinya. Dia berjalan selangkah demi selangkah. Postur berjalannya sangat anggun. Gaunnya bergoyang, rambut panjangnya menari, dan tak terlukiskan. "Kamu membunuh muridku dari Sekte Wuxu." Wuji melirik kerumunan dan berbicara dengan tenang, tetapi dengan rasa paksaan. "Jadi apa?" Surga memegang pedang panjang di tangannya, wajahnya menjadi gelap, dan dia berkata, "Ini adalah bumi, bukan tanah yang tersegel. Jika kamu datang ke bumi untuk menjadi liar, kita harus melihat apakah kamu memiliki kemampuan ini." Setelah mengatakan itu, dia menggerakkan tubuhnya dan bergegas melewati Wuji dengan kecepatan yang sangat cepat. Wuji tampak tenang. Tepat ketika surga hendak menyerangnya, Ran mengangkat tangannya sedikit dan mengayunkan lengan bajunya. Sebuah kekuatan yang kuat muncul di lengan bajunya. Kekuatan ini menyapu dan membombardir tubuh surga. Boom! Tubuhnya terjatuh jauh dan jatuh dengan keras ke tanah, menimbulkan debu di seluruh langit. Pemandangan ini mengejutkan para pejuang di bumi. Bahkan Julian tampak serius. Dia mengetahui kekuatan surga, dia adalah seorang pejuang 9 alam. Meskipun dia tidak menerobos usahanya sendiri dan tidak dapat merasakan keberadaan energi spiritual langit dan bumi, dia memiliki kekuatan 9 alam yang sebenarnya. Sekarang surga mengambil tindakan dan terlempar begitu dia bertemu dengannya. Di kejauhan, tubuh surga jatuh ke tanah dengan keras, dan seteguk darah muncrat. Dia ingin berdiri, tetapi ada rasa sakit yang parah di sekujur tubuhnya, dan dia tidak bisa menahan jeritan yang menyakitkan. Mendengar teriakan ini, semua orang tampak pucat. Saat ini, mereka semua tahu bahwa wanita ini menakutkan. Lebih baik dari keputusasaan. Setelah kekalahan surga, tidak ada yang maju. Bahkan nenek moyang vampir dan Lando pun terdiam. Karena keduanya telah lepas dari 2 belenggu, yang lain tidak bisa merasakan aura Wuji, tapi mereka bisa. Alam kekuatan ilahi. Aura yang terpancar dari tubuh Wuji membuat mereka tahu bahwa Wuji telah memasuki alam magis dan merupakan penguasa alam magis. Di mana orang-orangnya? Wuji berbicara. Suaranya masih sangat datar. Meski membosankan, namun bergema di telinga semua orang seperti guntur yang teredam. Bahkan gendang telinga Julian mati rasa karena shock, dan tubuhnya mundur beberapa langkah. Swoosh! Pada saat ini, Wuji tiba-tiba mengeluarkan pedang panjang di tangannya. Semua orang mengalami kemunduran dengan cepat. Namun, Lando berdiri dan muncul di depan Wuji. Meskipun dia tahu bahwa Wuji adalah orang yang kuat di alam magis, dia menghadapi Wuji dan berkata, "Murid dari Sekte Wuxu memang terbunuh." Mati. Tenggorokan Wuji bergerak sedikit. Satu kata terucap.
Saat kata kematian diucapkan, tiba-tiba tubuhnya bergerak. Saat berikutnya, dia muncul di depan Lando. Ekspresi Lando berubah dan dia ingin bertarung, tapi sudah terlambat. Wu Ji menghunus pedangnya begitu cepat sehingga dia bahkan tidak bereaksi dan dadanya terkena pedang. Wu Ji melambaikan tangannya lagi dan menamparkan Landuo dengan telapak tangannya. Tubuh Lando terbang seperti ini, dan dia jatuh dengan keras ke tanah, tidak bisa bangun lagi. Paman. Ekspresi Julian berubah, dan dia dengan cepat bergegas, berjongkok, dan memeriksa luka Lando. Dia ditikam di dada. Namun setelah mencapai levelnya, pedang ini tidak melukai bagian vital apapun. Namun, telapak tangan Wu Ji terlalu menakutkan. Hanya dengan satu gerakan, pedang itu menghancurkan meridian di seluruh tubuh Lando. Julian segera mengeluarkan 81 jarum dan pergi untuk mengobati luka Landuo. Setelah beberapa jahitan, cedera Lando sudah stabil. Orang berdosa yang terkutuk. Berani menyakiti muridku dari Sekte Wuxu. Gadis suci, cepat ambil tindakan dan bunuh mereka semua. Murid pendamping dari Sekte Wuxu berbicara dengan marah. Wu Kun juga berkata, gadis suci, orang-orang ini adalah orang terkuat di dunia. Jika kita membunuh mereka, bumi akan berada di bawah kendali kita. Bab 950, Kesabaran. Pembaruan tercepat, tidak ada iklan. Para murid dari Sekte Wuxu berbicara satu demi satu. Minta orang suci itu untuk membunuh Julian dan lainnya. Tak satu pun dari para pejuang bumi yang berdiri untuk berbicara, karena bahkan Lando pun dipukul mundur dengan satu gerakan. Sen Wuji memegang pedang panjang dan menatap prajurit bumi di depannya. Karena kamu membunuh murid-muridku dari Sekte Wuxu, maka pergilah dan kuburkan mereka bersama mereka. Santo Wuji berbicara perlahan. Kata-katanya lembut, tetapi dengan tekad yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Dia harus membunuh orang-orang ini untuk memberikan penjelasan kepada murid sekte tersebut. Swoosh! Pada saat ini, sisa cahaya menyala. Sesosok muncul di puncak Gunung Busu. Orang ini adalah seorang pemuda, berusia sekitar 20 atau 30 tahun, mengenakan jubah putih dan memiliki rambut panjang berwarna hitam putih. Arthur. Senior Arthur. Melihat orang yang datang, para pejuang bumi menjadi bersemangat. Jika ada orang di dunia ini yang bisa melawan gadis suci dari Sekte Wuxu, itu adalah Raja Lanling dan Arthur. Sekarang Arthur telah muncul, mereka semua tahu bahwa mereka dapat diselamatkan. Setelah Arthur muncul, Santo Wuji dari Sekte Wuxu sedikit mengernyit. Dia bisa merasakan bahwa pria di depannya sangat kuat. Arthur meletakkan tangannya di belakang punggungnya, memandang Sen Wuji, dan berkata, seperti kata pepatah, lebih baik membubarkan musuh daripada membuat simpul, jadi lupakan saja. Sudahlah. Wu Kun adalah orang pertama yang berdiri dan berkata dengan dingin, bolehkah aku membunuh keluargamu dan kemudian menyelesaikannya denganmu? Santo Wuji berkata dengan lembut, ketika saya, Sekte Wuxu, datang ke bumi, saya tidak mengambil tindakan terhadap orang-orang di bumi, tetapi Anda mengambil keuntungan dari banyaknya orang dan membunuh murid-murid kami. Jika saya tidak mengatakan apapun, apalagi yang bisa saya lakukan? Kembali ke sekte. Arthur tahu bahwa jika dia ingin orang suci dari Sekte Wuxu berhenti, dia harus bertarung. Dia meletakkan satu tangan di punggungnya, membuat isyarat mengundang dengan satu tangan, dan berkata, dalam hal ini, mari kita mengambil tindakan dan mempelajari trik dari Sekte Wuxu. Santo Wuji mendengus dingin. Swoosh! Serang dengan pedang panjang di tangan. Pedang itu sunyi, tapi sebuah suara menembus kehampaan. Kecepatannya sangat cepat bahkan Julian tidak bisa melihat dengan jelas lintasan pedangnya. Baru pada saat itulah Julian menyadari betapa kuatnya alam supernatural. Meskipun dia berada di alam ke-9, dia tidak memiliki peluang untuk menang melawan alam kekuatan magis. Dalam sekejap, Wuji, orang suci dari Sekte Wuxu, muncul di depan Arthur. Arthur berdiri di tempat, dan aura menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Aura ini langsung menghempaskan Wuji, orang suci dari Sekte Wuxu. Sen Wuji mundur dengan tergesa-gesa dan memandang Arthur dengan ekspresi ngeri, kamu. Ada ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia tidak percaya ada orang yang begitu kuat di bumi. Arthur meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan tenang, mari kita lupakan masalah ini. Jika Anda ingin menduduki Gunung Busu, maka tempatilah. Kami berjanji mulai sekarang, sampai segelnya dibuka, kami tidak akan pernah masuk ke Busu Gunung. Wajah Wuji tampak tidak yakin. Dia sedikit tidak yakin dengan kekuatan Arthur, tapi yang pasti adalah orang ini pasti berada di alam supernatural, dan keterampilannya jauh lebih kuat dari miliknya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengusirnya hanya dengan nafasnya. Di kejauhan, banyak orang melihat pemandangan ini dengan ketakutan. Tidak ada yang menyangka Arthur bisa langsung mengusir Wuji yang mengalahkan Lando hanya dengan satu gerakan. Wuji juga melamun, lalu dia berkata, kalau begitu, kamu bisa turun gunung. Mulai hari ini, jika kamu masuk ke Gunung Busu, kamu akan dibunuh tanpa ampun. Santo, apa yang kamu lakukan? Mereka telah membunuh begitu banyak murid kita, apakah ini akhir dari semuanya? Semua murid Sekte Wuxu berteriak tidak puas. Wuji melirik orang-orang ini. Orang-orang ini segera menutup mulut dan berhenti bicara. Arthur juga berbalik,
melihat prajurit bumi di belakangnya, dan memerintahkan, "Oke, ayo kita semua turun gunung. Mulai hari ini, jangan masuk ke Gunung Buzu lagi." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Yang lain mengikuti. Julian juga mendukung Lando. Seseorang sedang memegangi surga yang terluka. Setelah Julian dan yang lainnya pergi, Wu Kuncai bertanya, "Orang suci, mengapa kamu tidak membunuh mereka semua dan menghindari masalah di masa depan selamanya?" Wu Ji tampak serius dan berkata, "Orang ini sangat kuat. Jika kita benar-benar bertarung, saya mungkin bukan lawannya. Bahkan jika saya bisa membunuhnya dengan menggunakan kekuatan gaib saya masih akan terluka parah. Jangan khawatir sekarang, biarkan mereka kembali dulu. Anda harus kembali sekali lagi untuk memberitahu sekte tentang kekuatan para pejuang bumi dan biarkan sekte menemukan cara untuk mengirim lebih banyak orang kuat sesegera mungkin mampu sepenuhnya menekan para pejuang bumi." Wu Ji takut pada Arthur. Dia sangat yakin dengan kekuatannya sendiri. Namun, sekarang bukan waktunya bertarung sampai mati dengan para pejuang bumi. Pejuang bumi tidak bisa menjadi iklim. Begitu segelnya dibuka, manusia di bumi akan menjadi budak. Sekarang, yang perlu Anda lakukan hanyalah tinggal di Gunung Buzu, temukan keempat segelnya, dan buka segelnya. Julian dan yang lainnya dengan cepat turun dari Gunung Buzu. Apakah hanya itu? Gunung Buzu adalah milik bumi, tapi sekarang ditempati oleh sekelompok orang dari dunia luar. Saya benar-benar tidak bisa menelan nafas ini. Senior Arthur, apa yang harus kita lakukan sekarang? Banyak orang yang tidak mau pergi seperti ini. Arthur berkata, "Tetap stabil, jangan buang waktu, beli waktu untuk berlatih." Lando yang terluka juga berkata, "Ya, saat ini, kita tidak boleh bertarung sampai mati dengan Sekte Wuxu, jika tidak kita akan benar-benar terbunuh. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah meningkatkan kekuatan kita secepat mungkin dan membuka jarak. Masih ada sekitar 10 tahun lagi, dan itu akan menjadi akhir yang sebenarnya." Arthur mengangguk ringan, "Ya, benar, ini baru permulaan. Meskipun Gunung Buzu memiliki manfaat paling besar, gunung dan daratan terkenal lainnya juga tidak akan lemah. Bekerja keras untuk berlatih seni bela diri, jika tidak, manusia di bumi akan benar-benar lemah. Menyebabkan kepunahan." Setelah Arthur mengatakan ini, dia berbalik dan pergi. Semua orang pergi dengan enggan. Julian juga membawa Lando dan meninggalkan Gunung Buzu, pergi ke kawasan militer di kota terdekat, dan naik pesawat khusus kembali ke Nanhuang. Di pesawat kembali ke Kerajaan Naga Liar Selatan, Julian terus berpikir. "Paman, apakah ada begitu banyak orang berkuasa di tanah tersegel?" Lando tampak serius dan mengangguk, tempat yang tersegel bukanlah satu tempat, tapi ruang kecil yang tak terhitung jumlahnya, yang masing-masing lebih besar dari bumi. Dalam pemahaman Lando, tanah yang tersegel adalah nama kolektif untuk ruang yang tak terhitung jumlahnya. Tempat-tempat ini semuanya tertutup, tapi begitu segelnya dibuka, tempat-tempat ini akan cocok dengan bumi. Di beberapa tempat, manusia hidup. Ada juga beberapa ruang di mana tidak ada manusia, dan beberapa hanya berupa binatang buas. Ada juga ras lain. Seperti yang saya katakan, begitu segelnya dibuka, itu akan menjadi akhir dunia bagi manusia di bumi. Lando berkata dengan sungguh-sungguh. Julian menghela nafas dalam-dalam. "Saya pikir saya sangat kuat dan dapat menghadapi krisis apapun, tetapi sekarang saya tahu bahwa kekuatannya sangat lemah. Alam kekuatan supernatural." Dia mengepalkan tangannya. "Kita harus melepaskan diri dari ketiga belenggu tersebut secepatnya dan melangkah ke alam kesaktian, atau bahkan alam transenden yang digambarkan oleh Lando. Hanya dengan mencapai alam transenden kita dapat benar-benar memimpin umat manusia melewati krisis kepunahan ini." Bersambung.